A few moments later. Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Kenalin, saya Eka Suci Pratiwi. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang materi termodinamika. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktikum saya, makanya jangan lupa ditonton sampai selesai ya. Jangan lupa juga untuk di-like. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Check this out. Topik pembahasan yang pertama, apa sih pengertian dari suhu tubuh itu? Suhu tubuh adalah pernyataan tentang perbandingan atau derajat panas suatu zat. Dapat pula dikatakan sebagai ukuran panas atau dinginnya suatu benda. Sedangkan dalam bidang termodinamika, suhu adalah suatu ukuran kecenderungan, bentuk atau sistem untuk melepaskan tenaga secara spontan. Di dalam tubuh terdapat dua macam suhu, yaitu suhu inti dan suhu kulit. Nilai suhu juga ditentukan oleh lokasi pengukuran. Pengukuran suhu bertujuan untuk memperoleh nilai suhu jaringan di dalam tubuh. Adapun pengertian lain dari suhu tubuh. Suhu tubuh merupakan ukuran dari kemampuan tubuh dalam menghasilkan dan menyingkirkan panas di dalamnya. Kondisi tersebut biasanya dipicu oleh beberapa hal, seperti suhu lingkungan atau kondisi kesehatan seseorang. Adapun jenis-jenis suhu tubuh yaitu yang pertama ada suhu inti, adalah suhu jaringan tubuh bagian dalam. Contohnya kranium, toraks, rongga perut, dan rongga pelvis. Berikutnya ada suhu permukaan, adalah suhu pada kulit, jaringan subkutan, meningkat atau menurun sesuai dengan temperatur lingkungan. Topik pembahasan yang kedua, apa sih organ yang mengatur suhu dalam tubuh? Suhu tubuh diatur oleh hipotalamus yang terletak di antara dua hemisfer otak. Ketika suhu tubuh meningkat di atas normal, hipotalamus akan mengirimkan pesan ke kelenjar keringat untuk meningkatkan sekresi keringat. Ketika suhu tubuh menurun di bawah normal, pembuluh darah di kulit menyempit sehingga lebih sedikit panas yang dibawa ke permukaan tubuh. Hipotalamus menerima seluruh impuls dari eferen. Saraf eferen di hipotalamus terdiri atas saraf simpatik dan saraf otonom. Karena itu, hipotalamus dapat mengatur kegiatan otot, kelenjar keringat, peredaran darah, dan ventilasi paru. Bagian otak yang disebut hipotalamus bertanggung jawab menjaga suhu tubuh. Ketika suhu sekitar kita terlalu rendah, tubuh akan mempertahankan panas dengan mengecilkan pembuluh darah. Hipotalamus berada pada pusat otak yang bertugas mengatur suhu tubuh. Jika suhu tubuh naik, maka hipotalamus sedang melakukan sesuatu. Bakteri dan virus bisa masuk ke dalam tubuh melalui mulut. Setelah itu akan masuk ke dalam darah dan mengeluarkan cairan yang membuat kita sakit. Saat cairan itu menyebar di dalam darah, hipotalamus akan mendapatkan sinyal khusus. Saat mendapat sinyal, hipotalamus akan langsung menaikkan suhu tubuh kita. Setelah bakteri dan virus keluar dari tubuh, hipotalamus akan mengembalikan suhu tubuh kita ke suhu normal. Tapi pembahasan yang ketiga, bagaimana sih penjalaran sinyal dalam tubuh? Penjalaran sinyal suhu tubuh melibatkan beberapa proses yang terjadi di dalam tubuh manusia. Berikut adalah ringkasan tentang bagaimana sinyal suhu tubuh disebarkan. Yang pertama yaitu persepsi suhu. Sinyal suhu pertama kali dideteksi oleh reseptor suhu di kulit yang mengirimkan informasi ke sistem saraf pusat. Yang kedua yaitu transmisi ke otak. Informasi tentang suhu tubuh dan lingkungan
diteruskan melalui serangkaian serat saraf sensorik ke bagian otak yang disebut hipotalamus. Yang ketiga yaitu hipotalamus. Hipotalamus berfungsi sebagai pusat pengatur suhu tubuh. Ketika menerima informasi tentang suhu, hipotalamus dapat memicu respon untuk mempertahankan suhu tubuh dalam kisaran yang normal. Yang keempat ada respon otomatis. Hipotalamus mengirimkan sinyal kepada berbagai organ dan sistem di dalam tubuh untuk memicu respon otomatis. Misalnya, ketika suhu tubuh meningkat, hipotalamus dapat memerintahkan pembuluh darah di kulit untuk melebar atau vasodilatasi, agar panas dapat dihilangkan melalui radiasi. Selain itu, kelenjar keringat juga dapat diaktifkan untuk meningkatkan produksi keringat, yang membantu mendinginkan tubuh melalui evaporasi. Dan yang kelima, ada respon volunter. Selain respon otomatis, seseorang juga dapat merespon secara sukarela terhadap perubahan suhu. Contohnya, ketika merasa terlalu dingin, seseorang dapat mengenakan pakaian yang lebih hangat atau beraktivitas fisik untuk menghasilkan panas tambahan. Seluruh proses ini membantu tubuh manusia dalam mempertahankan suhu tubuh yang optimal untuk fungsi fisiologis yang sehat. Topik pembahasan yang keempat, faktor apa saja sih yang dapat mempengaruhi suhu tubuh? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi suhu tubuh, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada usia. Pengaruh usia pada suhu tubuh merupakan salah satu faktor yang paling dasar. Suhu tubuh bayi lahir berkisar antara 35,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Regulasi tubuh baru mencapai kestabilan saat pubertas. Suhu normal akan terus menurun saat seseorang semakin tua. Pada dewasa tua memiliki kisaran suhu tubuh yang lebih kecil dibandingkan dewasa muda. Berikutnya ada olahraga. Aktivitas otot membutuhkan lebih banyak darah serta peningkatan pemecahan karbohidrat dan lemak. Berikutnya ada waktu. Hal ini berkaitan dengan waktu dari pagi sampai sore hari. Biasanya seseorang mengalami perubahan suhu dalam sehari yang disebabkan oleh tingkat aktivitas metabolisme. Yang berikutnya ada stres. Pada kondisi stres, maka suhu tubuh akan meningkat. Hormon stres seperti kortisol dan adrenalin berperan dalam mediasi peningkatan suhu tubuh. Berikutnya ada makan. Setelah makan, perubahan suhu tubuh seringkali terjadi. Biasanya hal ini dikarenakan proses metabolisme yang menyebabkan suhu tubuh menjadi meningkat. Berikutnya ada kadar hormon. Umumnya wanita memiliki suhu tubuh yang lebih besar. Hal ini dikarenakan adanya variasi hormonal saat siklus menstruasi. Berikutnya ada konsumsi obat dan merokok. Penggunaan obat-obatan dapat meningkatkan suhu tubuh. Selain itu, merokok juga dapat meningkatkan suhu tubuh. Berikutnya ada lingkungan. Lingkungan mempengaruhi suhu tubuh. Tanpa mekanisme kompensasi yang tepat, suhu tubuh manusia akan berubah mengikuti suhu lingkungan. Berikutnya ada tempat pengukuran. Ternyata, perbedaan tempat mengukur suhu tubuh juga dapat menyebabkan hasil yang berbeda. Pengukuran suhu tubuh di mulut akan mengalami perbedaan pada hasilnya. Dan yang terakhir, perubahan suhu. Perubahan suhu tubuh di luar kisaran normal akan mempengaruhi titik pengaruh hipotalamus. Perubahan ini berhubungan dengan produksi panas berlebihan, produksi panas minimal, serta kehilangan panas minimal. Topik pembahasan yang terakhir, bagaimana sih mekanisme kehilangan panas dalam tubuh? Adapun mekanisme kehilangan panas dalam tubuh. Yang pertama ada proses konduksi. Konduksi merupakan perpindahan panas dari satu objek ke objek yang lain, di mana suhu tubuh mampu untuk berpindah ke objek yang lain.
Beberapa benda atau zat yang mampu menghantarkan panas suhu tubuh adalah air, gas, dan logam. Logam menjadi bahan yang lebih efektif dalam menghantarkan panas dibandingkan dengan zat lainnya. Yang kedua, ada proses konveksi. Pada proses yang satu ini hampir mirip dengan konduksi. Perbedaannya yaitu proses konveksi timbul pada objek yang bergerak. Pengeluaran suhu tubuh dengan air yang menggenang memang dapat terjadi, tapi waktu yang dibutuhkan cenderung lebih lama. Berbeda dengan halnya air yang mengalir, suhu tubuh akan lebih cepat keluar dan berpindah dari tubuh ke objek tersebut. Selain air, gas juga berperan dalam pengeluaran suhu tubuh secara konveksi. Pada dasarnya, semakin cepat suatu pergerakan air atau gas, maka akan semakin cepat perpindahan suhunya. Yang ketiga, ada proses radiasi. Suhu juga dapat keluar dengan proses radiasi. Proses radiasi merupakan proses pengeluaran suhu tubuh melalui gelombang elektromagnet dengan kecepatan cahaya 3000 km per jam. Gelombang-gelombang tersebut akan terus bergerak, dan jika gelombang ini menyentuh suatu benda, maka benda tersebut akan menjadi panas. Dan mekanisme yang terakhir yaitu proses evaporasi. Ketika keringat pada kulit atau pakaian menguap, maka pada saat itu akan kehilangan panas tubuh. Proses ini menggambarkan kehilangan panas tubuh melalui perubahan cairan menjadi gas atau yang disebut dengan evaporative heat loss. Pakaian yang lembab dapat meningkatkan kehilangan panas tubuh melalui proses konduksi dan evaporasi. Oke, itu tadi topik pembahasan dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan bismillah, semoga saya bisa mendapatkan nilai praktikum yang memuaskan dan maksimal. Wassalamualaikum semuanya. See you the next video.